Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami, lawat kami secara pribadi, dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan, silakan duduk, shalom. Hari ini kita bahas tentang ilmu guna-guna, ilmu pelet. Dan bagaimana cara ngalahkan ilmu pelet, ilmu guna-guna. Suatu kali kakek saya mengajarkan ilmu namanya ilmu sirep. Ilmu sirep Begonondo. Waktu itu mantra itu diucapkan untuk mempengaruhi gelombang otak manusia. Dan pada waktu mantra itu diucapkan, satu kampung tidur semua. Dan itu waktunya 3 sampai 6 jam maksimal. Begitu sirep semua tidur. Nah, kakek saya itu ilmu putih. Tapi ingat, ilmu putih sama ilmu hitam sebenarnya sama aja, setannya juga sama. Nah, dan apa yang terjadi? Nenek saya tidak terima. Itu kan 3-6 jam. Lebih hebat ilmu saya katanya. Ilmu apa itu nenek? Ilmu jaran goyang. Teko gendeng mulih ngengkleng. Datang sinting pulang gila. Dan kalau mantra ini kena manusia, dijamin 15 tahun tidak bisa lepas. Kecuali ketemu rahasia kelemahannya penawarnya. Waktu itu kakek saya ngomong, buktikan. Akhirnya nenek saya mengajarkan ilmu jaran goyang. Disitulah saya diajar 3 tingkatan ilmu guna-guna. Dasar, menengah, tinggi. Di situ diajar semua rahasia kekuatan hitam. Nah setelah itu nenek saya, ini mantranya. Guru, saya tanya, apa itu Tony? Saya kan menguasai ilmu jaran goyang, teko gendeng mulih ngengkleng. Tetapi kan ini perlu dicoba. Maksudnya coba gimana? Ini kan untuk nundukkan lawan jenis, untuk nundukkan perempuan. Kalau laki nundukkan perempuan, kalau perempuan nundukkan laki. Betul. Nah saya ini terkena masalah. Masalah apa? Pantangan ilmu saya tidak boleh menikah, jatuh cinta tidak boleh, hubungan dengan wanita tidak boleh. Ya gimana gunain? Wah nenek saya ngomong, itu mudah. Nanti kan kalau pasien minta, itu pasti ordernya banyak. Sekarang tak beritahu caranya. Kamu tidak usah bingung. Itu ada sapi boleh dicoba. Ingat, binatang punya jiwa. Selama punya jiwa, bisa diguna-gunai di kekuatan mistik. Wah langsung ya. Saya baca mantra jaran goyang. Teko gendeng mulih ngengkleng. Saya coba Saya baca mantra, ada sapi perempuan lewat. Begitu saya mantra, set, sapinya langsung gini. Saya dikejar sapi. Saya dikejar sapi, lari saya. Lah sapi ini mau memperkosa saya ya. Wah saya dikejar sapi, saya tolong. Masuk di kolong tempat tidurnya nenek saya. Nenek saya berkata demikian. Lihat, kamu udah nyerah belum? Udahlah ampun sapi. Ini mantra pemutusnya. Das, lepas langsung. Sapinya sadar langsung lepas. Lihat, sapi aja kena. Apalagi manusia. Wah saya lihat, wah hebat bener ini. Waktu itu kakek saya ngomong. Saya tanya sama kakek saya, guru, nanti kalau saya menghadapi ilmu sehebat ini, bagaimana cara mengalahkannya? Itu yang penting, betul? Nanti kalau saya menghadapi ilmu yang sehebat itu, bagaimana cara mengalahkannya? Karena sekali kena 15 tahun. Dan kalau tidak ada penawarnya, dan tidak ada yang bisa sanggup melepaskannya, setelah 15 tahun gila. Langsung kakek saya ngomong, ini rahasianya. Batu yang keras bisa dikalahkan dengan air menitik. Betul? Betul? Dan batu yang keras bisa dihancurkan oleh air. Tetapi batu tidak bisa menghancurkan air. Kalau kamu menemukan unsur air, maka kamu bisa mengalahkan
kekuatan hitam itu. Kekuatan guna-guna. Saya tanya sama guru saya, unsur air itu apa? Ingat, dengan berjalannya waktu, setelah kau menggunakan semua kekuatan hitam, kekuatan ilmu guna-guna, secara otomatis kamu tahu rahasia titik kelemahannya. Nanti setelah kamu tahu, kamu akan mengerti tentang keadilan yang maha kuasa. Bahwa ada satu garis, di mana garis itulah yang digariskan oleh sang takdir untuk mengalahkan semua kekuatan hitam. Dengan berjalannya waktu, engkau akan mengerti. Bertahun-tahun saya praktekkan ilmu itu. Dan setelah itu saya baru mengerti tentang unsur air. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 13. Kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai dengan ke-13. Kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai dengan 13. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6 saudara baca. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berhenti, bahasa roh akan lenyap, pengetahuan akan lenyap, bahasa roh akan berhenti. Ayat 9 sudah baca. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karena sekarang kita telah melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Ayat dulu waktu baca. Ada iman, ada pengharapan. Tetapi yang terbesar adalah kasih. Saudara, nanti saya beritahu kenapa unsur ini yang bisa mengalahkannya adalah. Saudara, dalam ilmu guna-guna, ilmu pelet itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan dasar yang disebut namanya pasang susu. Apa saudara? Pasang apa? Emas, berlian. Nah, pasang susu ini punya kekuatan jarak dekat. Punya kekuatan jarak dekat, itu maksimal itu adalah 100 hari, minimal 40 hari. Ada masa kadaluarsa. Dan cirinya orang pasang susu, dari jauh 10 meter, cantik sekali, begitu 3 meter, wujud asli. Dan kekuatannya hanya 1 pulau. Makanya jenis pasang susu ini, begitu ada yang kena, langsung keluar pulau, langsung kekuatannya netral. Karena apa saudara? Setan mau pindah lokasi, harus ada izin mutasi. Ada namanya nyebrang laut. Itu pasang susu. Nah itu jarak dekat saja. Itu kalau putus kontak, tidak ada komunikasi, tidak ada telepon, setelah itu putus, saya nyebrang laut, selesai. Nah itu namanya pasang susu, kekuatan jarak dekat. Yang kedua adalah jimat atau mantra pakai pengantara. Nah kalau mantra pakai pengantara, itu ada yang pakai merica. Tahu merica saudara? Lada. Begitu mantra diucapkan, mana yang diincer, langsung dilemparkan. Des! Kena. Nah, tapi repotnya kalau salah ngenai bencong. Langsung bencongnya gini-gini loh. Kacau. Nah, setelah itu kembang kantil. Ada yang juga namanya itu kacang hijau. Ada yang juga dari rambut atau mens.
Atau ada yang juga yang pakai bulu ketiak, macam-macam saudara. Pokoknya yang ada yang baju atau celana dalam, pokoknya yang pernah dipakai. Nah itu mantra pakai pengantara termasuk jimat. Jimat seperti keris atau semar dodok. Nah setelah itu ada yang juga, ada yang pakai yang namanya itu tulisan gitu saudara. Itu kekuatan mantra pakai pengantara, jimat. Itu kekuatannya 100 maksimal 1000 hari. Berapa saudara? 100 sampai berapa saudara? 1000 apa? Hari. Dan itu saudara punya kemampuan sekalipun di luar pulau tetap kena. Karena kemampuannya adalah satu negara. Nah, kalau beda negara lagi, lain cerita. Ada batas teritorial, nyebrang laut. Harus ada izin mutasi. Nah, itu 100 sampai 1000 hari. Nah, yang ketiga adalah mantra langsung. Nah, mantra langsung itu kekuatannya sampai 15 tahun. Dan kalau tidak ada yang bisa melepas atau yang tidak tahu rahasia kelemahannya, maka orang tersebut gila. Kalau tidak bisa ada yang lepas, kecuali tahu rahasia kelemahannya. Nah, kenapa orang kena guna-guna bisa sampai lupa segalanya? Nah, di antara tiga ini juga ada yang berbahaya lagi, yaitu susuk yang ditanam di kemaluan. Orang yang terkena korbannya itu seperti orang ketagihan terkena narkoba. Habis sabu-sabu, setelah itu busa-busa. Jadi kayak sakau gitu saudara. Nah, semua tiga tingkatan susuk ini, tiga tingkatan mantra, semua tetap ada rahasia kelemahannya. Dan rahasia kelemahannya waktu diketemukan unsur air. Nah, cinta yang sejati lebih kuat melebihi cinta yang palsu. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kenapa orang kena guna-guna bisa lupa semuanya. Nah, saya minta untuk contoh ini sini dulu. Nah, sini, suami istri kan nih? Nah, sini. Saya minta ini ke sini untuk jadi dukunnya sini. Ini dikemplingin, kasih janggut, cocok udah. Ini dukunnya. Nah, sekarang akan saya jelaskan. Ini contoh. Suami istri itu ada namanya ikatan batin. Ikatan batin ini bukan ilmu gaib atau mantra, tapi anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kalau istri mengalami musibah atau masalah, tanpa dikasih tahu, sang suami pasti terasa. Betul? Betul? Bukan lagi dua, tapi satu. Demikian kalau suami ada masalah atau musibah di luar negeri, kecelakaan. Seorang istri pasti terasa, walaupun tidak dikasih tahu. Namanya firasat. Dan hubungan ini berlaku juga untuk orang tua dan anak. Anak ada masalah, ada musibah apapun, tanpa dikasih tahu, seorang ibu pasti terasa. Betul? Betul? Nah, itu bukan ilmu gaib. Itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Itu berhubungan dengan ikatan darah. Orang bisa terkena guna-guna, itu adalah dari keluarga tidak harmonis dan tidak saling mencintai. Kalau keluarga harmonis, tidak bisa ditembus. Ini misalnya suami istri, ada hubungan batin, ikatan batin. Nah, setelah itu ada wewe gombel untuk contoh. Saya minta ini ke sini, Bu. Contoh aja. Nah, Ibu ke sini. Contoh. Ini ibu pasiennya ngomong, Mbak Dukun. Mbah Dukun, Tolong peletkan, guna-gunai, akyong. akyang. Mau berapa nggak?
Mau berapa lama? Lima belas tahun. Sesuai order. Ingat, semakin tahunnya semakin mahal. Langsung seorang dukun akan bacakan mantra. Namanya mantra pemutus jiwa. Mantra apa, Saudara? Pemutus batin. Hubungan suami istri ini langsung diputus. Ini bisa diputus karena tidak harmonis. Kalau harmonis tidak bisa. Jelas, Saudara? Kuat. Hubungan orang tua anak langsung diputus. Langsung ini ikatan batinnya digabungkan dengan ini. Apa yang terjadi? Ini akan lihat ini seperti ini. Tapi ini lihat ini seperti ini. Sehingga dia mandang ini seperti bidadari. Nah, ikatan batin ini disatukan. Sehingga orang yang terkena guna-guna lupa semuanya. Anak, istri, dan keluarga termasuk orang tua. Karena ikatan batinnya ini digabung. Jadi satu dengan namanya mantra pemutus batin. Dan penyatu batin. Makasih. Silakan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa cirinya orang kena guna-guna? Karena orang kena guna-guna beda dengan dasar bandot. Pertama, satu lawan satu. Pak, kemarin sama tetangga, setelah itu sama sekretaris, setelah itu sama pembantu. Ini kena guna-guna apa, Pak? Itu bandot. Karena orang kena guna-guna itu satu lawan satu. Jelas? Karena suatu kali ada seorang pengusaha, istrinya ngomong sama saya, Pak Daud, tolong tumpang tangan suami saya. Ini kena guna-guna. Kemarin sama sekretaris, sekarang sama pembantu. Saya itu tetangga. Sekarang sama teman saya, Pak Daud. Teman gereja lagi, gitulah. Tolong dicekkan, ini kena guna-guna bukan? Saya lihat, ini bukan guna-guna, bandot. Kalau bandot perlu doa sendiri. Nah, yang pertama, orang kena guna-guna itu adalah satu lawan satu. Jelas? Jelas? Yang kedua, waktu malam Jumat atau malam tertentu ada bau wangi menyengat. Itu biasanya daun pandan atau kembang kantil atau melati. Itu di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu. Dan itu baunya wanginya gini, breng, lewat. Pak, kalau wanginya menetap, itu minyak wangi. Kasusnya beda lagi. Nah, jadi waktu malam tertentu, tengah malam, dan seorang anak kadang peka. Karena apa, Dada? Karena ada hubungan batin yang diputus. Makanya orang yang terkena guna-guna, itu keluarganya, itu selalu bermimpi aneh-aneh, Dada. Karena itu tanda firasat, namanya ikatan batinnya diputus, ada akibat di situ, saudara. Yang kedua, bau apa, Dada? Wangi. Yang ketiga, lupa istri, lupa anak, lupa orang tua. Kalau bandot, lupa istri, ingat anak. Atau lupa anak, ingat orang tua. Tapi kalau kena guna-guna, dia tidak ingat. Yang keempat, tidak betah di rumah. Jadi kalau di rumah itu kayak tidak tahan. Inginnya keluar terus. Nah, dan yang kelima, tidak suka dandan. Karena apa? Kekuatan gaib mempengaruhi jiwanya. Mempengaruhi apa, saudara? Mempengaruhi apa? Jiwanya. Sehingga dia tidak bisa ngurusi badannya sendiri. Kalau bandot lain, mau ke suatu tempat dia gini. Nah, kalau kena guna-guna, dia tidak ngurusi dirinya.
Karena kekuatan roh itu menancap di jiwanya. Jelas saudara? Menancap di mana saudara? Jiwanya. Sampai dia itu lupa semuanya. Yang kelima adalah. Nah. Dan pada waktu di rumah, mondar-mandir sekitar pintu. Mondar-mandir sekitar apa saudara? Mondar-mandir sekitar apa saudara? Sekitar pintu. Nah, kenapa? Karena mantra itu pada waktu dikirim itu akan transit dulu ada di pintu utama. Jadi ingat, mantra setan pun ada tempat parkir. Itu tepatnya jam 6 sore. Dan pada waktu tengah malam, jam 12 malam, baru mantra masuk ke jiwa. Jelas saudara? Mantra masuk mana? Ke jiwa. Nah, lupa istri, lupa anak, tidak betah di rumah. Dan yang keenam, yaitu pada waktu tidur, tengah malam, itu akan ada perang batin. Karena hati nurani tidak mencintai. Tapi kekuatan roh mengikat untuk menguasai alam bawah sadar. Sehingga kalau tidur gini. Kenapa gini gerak-gerak gini? Karena hati nurani tidak mencintai. Tapi kekuatan roh mencengkeram. Jelas saudara? Kekuatan roh saudara mencengkeram. Dan ingat, keluarga pasti akan banyak mimpi-mimpi aneh. Biasanya mimpi ada ular. Nah, ular itu apa? Lambang setan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setannya. Jelas? Jelas? Sering mimpi apa saudara? Ular atau penampakan roh perempuan. Nah, bagaimana kelemahan guna-guna? Bagaimana cara mengalahkannya? Perlu saudara tahu, mobil sebagus apapun tidak dikasih bahan bakar mogok. Betul? 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 Nah, apa bahan bakar kekuatan gaib? Yang pertama, kelemahan ilmu guna-guna. Yang pertama, kalau keluarganya mengampuni, kasih. Semua kekuatan gaib, kekuatan mistik mengambil kekecewaan, akar pahit, dendam dalam diri manusia. Kalau istrinya kecewa, dendam, akar pahit, maka mantranya tambah hebat. Tetapi kalau istri dan anak-anaknya mengampuni, maka kekuatan mantra, kekuatan guna-guna itu akan netral dalam 1 tahun. Karena kekuatannya tidak ada untuk bahan bakarnya. Yesus berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Amin. Makanya dulu sebelum bertobat, sebagai dukun, kalau pasien minta tolong, maka pasien diajar supaya ngasih surat kaleng. Atau telepon rahasia mendadak ke anaknya, ke istrinya. Supaya apa? Supaya ribut bertengkar. Semakin ribut bertengkar, kekuatan tambah hebat. Tetapi kalau istri, anak mengampuni, maka semua kekuatan guna-guna itu, kekuatannya tidak berfungsi. Alkitab berkata, ada iman, pengharapan, dan yang terbesar adalah kasih. Amin. Amin. Yang kedua, dihadapi dengan ikatan darah. Ikatan apa darah? Dekatkan ke anak kandungnya. Bekas istri ada, bekas anak tidak ada. Tapi apapun yang terjadi di dalam kekristenan tidak boleh dan tidak ada perceraian. Jelas saudara? Nah, tidak boleh perceraian. Nah saudara, kalau orang kena guna-guna, dekatkan anak kandungnya.
Karena ikatan darah itu yang akan menggoyahkan mantra. Karena ketemu yang asli. Jelas? Ketemu yang apa, saudara? Nah, enggak punya anak, Pak. Dekatkan ke adik dan kakaknya. Yang ada hubungan darah. Anak tunggal, Pak. Dekatkan orang tua kandungnya. Dekatkan apa, saudara? Orang tua kandung. Anak tunggal orang tua mati, Pak. Dekatkan sahabatnya. Seorang sahabat ada ikatan batin. Tidak ada sahabatnya, Pak. Hanya Tuhan yang bisa. Harus ada minimal sahabatnya. Karena sahabat itu ada ikatan bahkan sahabat bisa melebihi saudara. Kan itu, saudara? Nah, itu ada hubungan batinnya. Begitu ini didekatkan, yang asli ketemu itu goyah. Tapi yang paling berbahaya dalam ilmu guna-guna, kalau ketemu anak kandung. Begitu kena anak kandungnya, mantra itu akan goyang. Kekuatan tidak berfungsi. Karena ketemu yang asli. Jelas, saudara? Yang ketiga, dihadapi dengan cinta sejati. Apa, saudara? Ingat, kasih itu tidak mencari keuntungan. Betul? Dan kasih itu menutupi segala sesuatu. Amin? Dan kasih itu memberi. Saudara, untuk menghadapi ilmu guna-guna sehebat apapun, seorang istri harus mencintai suaminya apa adanya. Pak, kalau istrinya sudah tidak mencintai gimana? Susah. Harus ada cinta di dalam diri istrinya. Karena apa? Yang asli itu lebih kuat daripada yang palsu. Itulah cinta. Cerita indah namun tanpa akhir. Jelas? Dekatkan ke siapa, saudara? Orang anak, setelah itu hadapi dengan cinta yang suci. Dari cinta yang murni benar. Ada seorang istri marah suaminya selingkuh. Karena apa? Omset berkurang. Enggak bisa. Untuk menghadapi guna-guna haruslah dengan kekuatan cinta. Dihadapi dengan cinta yang murni. Jelas, saudara? Kalau ketemu cinta yang murni, sehebat ilmu guna apapun juga, itu langsung netral, tidak berfungsi. Karena namanya ketemu yang aslinya. Jam made in Swiss Rolex asli, beda dengan made in China. Betul? Betul? Ketemu yang asli, selesai. Nah, ingat, dekatkan, setelah itu dihadapi dengan cinta yang tulus. Jelas, saudara? Dan yang keempat, jangan mengukit dosa lama. Alkitab berkata, jangan hidup mengungkit-ungkit masalah lalu. Ingat, saudara, kasih itu memberi apa? Pengampunan. Kadang seorang ibu kalau sudah pernah jengkel sama suaminya, begitu ada masalah baru diungkit-ungkit lagi yang lama. Betul? Yang ngomong betul bapak-bapak semua ini. Nah, kalau sudah lakukan 3 ini dan seorang suami yang kena guna-guna itu, cirinya mau kembali ke keluarga, kadang ke sana, kadang ke rumah. Berarti mantranya sudah goyah. Mantranya sudah berada goyah. Kalau udah mantranya sudah goyah, ketemu yang asli. Dia pulang ke rumah. Waktu pulang ke rumah, jangan ungkit dosa lamanya dia. Karena kasih itu adalah memberi pengampunan. Kasih itu menanggung segala sesuatu. Amin. Kasih itu memberi. Nah, yang 4 ini yang penting sekali. Kalau 4 ini dilakukan,
sekalipun bukan orang Kristen. Ingat saudara, sekalipun bukan orang Kristen, maksimal 3 tahun, minimal 1 tahun, pasti kembali. Tetapi kalau kita orang Kristen, lebih dari itu, ada kuasa dalam nama Yesus. Nah, yang kelima, ini untuk orang Kristen. Patahkan dulu pengikat batin. Kalau 4 ini berdasarkan hukum alam. Apa saudara? Hukum apa? Alam. Tetapi yang 5 ini di atas hukum alam. Supranatural. Kekuatan Tuhan. Amin saudara? Nah, putuskan mantra pengikat batin dulu. Apa saudara? Mantra pengikat apa? Batin. Mantra itu bekerja tepatnya jam 12 malam. Masuk ke dalam jiwa seseorang. Nah, doanya seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan batin, mantra roh jahat. Nah, kalau tahu perempuannya, sebut perempuannya. Kalau itu yang kena istri, sebut lakinya. Itu semua, kami putuskan. Kami batalkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan itu kalau suami doakan gini, darah Yesus bebaskan tubuh, jiwa, roh. Apa saudara? Darah Yesus, apa saudara? Tubuh, jiwa, apa? Roh. Putuskan dulu mantra pengikat batinnya. Nah, mantra pengikat batin itu bekerjanya jam 12 malam. Dan masuk ke dalam jiwa seseorang itu tepatnya hari Rabu, Kamis, Jumat. Jarang yang malam minggu. Jelas? Ada 3 hari di sini. Rabu, Kamis, Jumat. Itu mantra pengikat batin itu masuk ke dalam jiwa seseorang. Dan itu harus diputuskan dalam nama Yesus. Sebelum masuk ke dalam jiwa seseorang. Nah, setelah itu yaitu ditolak, diusir dalam nama Yesus tepatnya jam 6 sore. Karena mantra itu dikirim akan parkir, akan masuk sebelum jam 12. Itu parkirnya ada di pintu utama. Di pintu apa saudara? Utama. Nah, Pak, apakah harus di ruang pintu utama? Kurang kerjaan juga adalah. Doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Saudara sebelum jam 6 sore, saudara berdoa. Tolak setannya. Doanya seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini semua, dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh setan, segala roh-roh jahat, mantra-mantra kami usir keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan mantra-mantra. Darah Yesus hancurkan kutuk-kutuk. Darah Yesus sucikan tempat ini. Ingat saudara. Dan perlu saudara tahu, kalau mantra sudah masuk ke dalam tubuh seseorang, setelah itu orangnya ini lepas, ingat, ada dampaknya. Kalau sudah kena di atas 1000 hari, begitu lepas setannya, tapi bekasnya itu ada, karakternya rusak. Ingat, karakternya apa saudara? Karakternya apa? Rusak. Nah, seorang istri harus tahu. Pertama, kalau yang kena suaminya, jangan diserahin sertifikat semua. Balik nama, jual semua. Kenapa? Karakternya rusak dulu. Jelas? Karena yang masuk itu roh jinah dan roh penipu. Nah, jadi harus ada namanya rehabnya. Dan yang kedua, ingat, jangan bawa uang banyak-banyak.
Kenapa? Karena karakternya ini rusak. Kalau membenahi karakter itu perlu waktu. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Nah, ingat, tukang becak susah selingkuh. Kenapa? Enggak punya duit. Jelas? Nah, makanya begitu kalau seorang suami itu sadar, habis kena, lepas. Harus seorang istri tahu. Cara mengatasi selanjutnya, yaitu apa? Jangan ngasih kepercayaan yang berhubungan dengan harta dan uang dulu. Itu sampai 3 tahun, maksimal 5 tahun. Untuk apa? Memperbaiki karakter yang sudah dirusak. Jelas? 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 Setan itu begitu masuk, hancur. Nah, untuk memperbaiki itu perlu Roh Kudus untuk memperbarui karakter. Jelas saudara? Kejadian ada di Jawa Barat. Ada seorang ibu punya anak tunggal. Suaminya ini, ibu ini punya anak tunggal perempuan, menikah. Mantunya, yaitu suami anak tunggalnya, kena guna-guna di Surabaya. Setelah itu dia kan tahu bagaimana cara ngalahkannya karena dia dengar khotbah saya. Nah, begitu lepas dari wewe gombel, dibawa ke Jawa Barat. Sama ibunya dipegang uang untuk ngasih modal, habis uangnya. Kenapa habis? Karakternya sudah rusak. Nah, untuk memperbaiki itu perlu waktu. Jelas saudara? Perlu apa saudara? Perlu apa? Waktu. Saya ngomong sama ibu ini, untung belum sertifikat kamu semua diserahin. Jadi gimana Pak Daud? Nanti kalau dia kembali, untuk masalah uang dipegang. Dipegang, setelah itu ingat, seorang istri harus waspada. Karena perlu perbaikan itu perlu waktu 3-5 tahun. Dan harus dibimbing rohani, dibimbing konseling. Dan itu pun harus betul-betul yang orang yang dalam Tuhan sungguh-sungguh. Ajak persekutuan gereja hidup dalam Tuhan. Pengalaman saya itu enggak sampai 3 tahun sudah beres. Tapi lebih baik kan saya ngomong lebih lama lebih bagus kan gitu. Itu 3-5 tahun. Jelas saudara? Suatu kali saya nangani kasus ada di Manado. Ada seorang ibu cantik mirip Yuni Sara. Cantik. Cantik. Yuni Sara kalah, dia putih. Cantik. Nah, suaminya kena guna-guna sama pembantu. Pembantunya dari daerah Sanger, Sangita Laut. Apa yang terjadi? Ibu ini sudah doa. Udah panggil banyak pendeta. Dari doa angkat tangan, lipat tangan, sampai sujud. Yang belum doa salto. Udah doa angkat tangan apa? Semua cara digunakan. Nah, suatu kali saya diminta untuk datang, KKR ada di Manado. Ibu ini ngomong gini, Pak Daud, saya punya suami terkena guna-guna. Bagaimana cara supaya suami saya kembali Pak? Dan kena sama pembantu. Pikiran kita satu, ibu ini cantiknya kayak gini. Gimana pembantunya? Betul? 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 Wong ibunya cantiknya kayak gitu Satu lokasi ini kalah. Benar. Apalagi pembantu. Kan gitu dah. Waduh. Pengalaman. Wah. Coba saya mau lihat suami ibu. Wah. Saya datang ke rumahnya. Suami yang ngomong, Pak Daud tahu nih ya, ahli santet. Gitu dah. Dia ngomong sama saya, Pak Daud, saya punya simpanan perempuan dari Sanger. Coba Pak, saya mau lihat orangnya. Beratnya aja 1 kuintal.
Udah hitam, mulut gini. Jalannya gini. Saya ngomong sama ibu ini, itu pasti kena guna-guna. Hitam, mulutnya gini. Jalannya gini. Waduh. Saya ngomong sama ibu ini, Pak Daud, bagaimana cara ngalahkannya? Saya udah bergumul doa, angkat tangan, lipat tangan, sujud, sampai berkali-kali Pak. Kok enggak bisa lepas-lepas? Ingat, pasti ibu ada kecewa dan dendam. Iya pasti Pak. Gimana enggak ada dendam? Pembantu ya Pak. Saya ngomong, ibu mau enggak suami ibu kembali? Ya pasti mau Pak. Kalau ingin suami ibu kembali, ampuni perempuan itu. Karena ingat, mobil dikasih bahan bakar langsung jalan, betul? Tetapi kalau tidak dikasih bahan bakar, mogok, betul? Apa yang harus saya lakukan Pak Daud? Ibu ampuni perempuan itu, ampuni suami ibu. Dan yang kedua, saya tanya sekali lagi, apakah ibu betul-betul mencintai suami ibu? Saya mencintai untuk keluarga. Oke, lakukan ini. Tidak lama, maksimal 1 tahun, paling cepat 3 bulan. Apa yang terjadi? Tidak sampai 3 bulan, baru sebulan suaminya sadar, kembali ke keluarga. Mi, kok aku ketemu orang kok segemuk itu ya? Sadar. Ingat, untuk menghadapi ilmu guna-guna, harus dengan unsur air. Setelah saya bertobat, baru saya ngerti, itu adalah kasih. Ada iman, ada pengharapan. Tapi yang terbesar adalah pada kasih. Untuk menekuni itu sampai perlu bertahun-tahun. Apa kelemahannya? Baru saya mengerti. Saudara, saya pernah dimintai tolong seorang direktur utama bank. Seorang direktur utama bank itu di Jawa Timur. Apa yang terjadi saudara? Anaknya laki-laki terkena guna-guna orang Bali. Langsung dia pergi ke Bali untuk mencari dukun Bali. Dukun Balinya berkata, ini perempuan keturunan seniornya dukun Bali. Berarti dukun itu ada junior sama senior. Kekuatannya hebat, kami tidak mampu. Akhirnya dia panggil dukun-dukun seluruh Indonesia. Sampai Kalimantan, berbagai tempat. Ini direktur, ini adalah orang muslim haji. Orisinil. Dan apa yang terjadi? Dia perintahkan ajudan untuk mencari nenek saya. Nyari nenek saya, tidak ada. Karena nenek saya sudah meninggal. Nah, langsung ditanya, dia tanya sama tetangga-tetangga, ada ndak muridnya? Atau yang pernah belajar sama nenek itu? Ada murid tunggal, tetapi sudah masuk Kristen. Nah, ini haji dah. Dikasih tahu sama tetangga, tapi sudah masuk Kristen. Langsung dicari itu. Namanya ini keturunan ini. Apa yang terjadi? Saya khotbah di Surabaya. Waktu khotbah di Surabaya, ada seorang ajudan datang. Bapak namanya Tony ya? Iya. Daud nama baptis ya? Iya. Pak izin, bos saya minta ketemu Bapak. Karena mencari nenek Bapak, nenek sudah meninggal. Si setan kober, ahli ilmu jaran goyang meninggal. Nah, mau tidak mau dikasih rekomendasi untuk cari murid tunggal. Nah, muridnya itu bapak tinggalan. Nah, tapi bos saya ini orang muslim. Bapak diminta dengan hormat tidak boleh nyebut nama Yesus dan Kristen.
Loh, kok gitu? Ini perintahnya bos. Ya udahlah, saya tujuannya untuk nolong orang ya sudahlah. Saya datang ke situ. Direktur utama bank ini gini. Bapak Tony, ya Pak Daud, ya gimana? Saya minta tolong. Anak saya terkena guna-guna. Semua dukun Kalimantan termasuk yang di TV, di koran sudah tak datangi semua. Dan harapan saya adalah nenek Anda. Tapi nenek Anda meninggal. Sekarang Anda adalah murid tunggalnya. Pasti tahu rahasia kelemahannya jenis ilmu ini. Iya, berarti 3 tingkatan ilmu guna-guna. Oke, saya tahu. Pertama, kalau Bapak mau anakmu kembali, ampuni perempuan itu, ampuni pula anak Bapak, laki-laki. Wah, susah Pak. Kalau bila perlu tak potong Pak. Perempuannya itu Pak, tidak bisa. Kalau Bapak ingin anakmu kembali, ampuni perempuan itu, ampuni anak Bapak. Karena kelemahan ilmu guna-guna dihadapi dengan apa? Pengampunan. Iman, pengharapan, dan terbesar adalah kasih. Yang kedua, semua unsur api kegelapan dalam diri Bapak harus dibuang. Apa itu api kegelapan? Jimat. Hah? Jimat harus dibuang semua. Iya. Ingin anakmu kembali apa tidak? Yaitu anak saya laki satu-satunya ya Pak. Ya pasti ingin kembali. Ya udah. Ajudan, jimat yang di kamar ambil semua. Diambil semua, 1 pickup. Dalam hati saya, 1 langkah mau jadi dukun. Ini buang semua. Ya udah. Pak, dijamin enggak anak saya kembali? Ikuti saya, pasti kembali. Karena saya tahu kelemahannya. Yang ketiga, langkah ketiga, panggil anak Bapak yang minggat dari rumah sama panggil perempuan itu. Apa yang harus saya lakukan? Ingat, Bapak ada ikatan batin, hubungan batin, orang tua dan anak. Betul? Betul? Bapak ngomong sama dia, nak, sekalipun kamu mengecewakan aku mengampunimu. Setelah itu panggil perempuan itu, diajak makan dan katakan, aku mengampunimu. Padahal kalau saya panggil dikira setuju no. Lah ingin anakmu balik Pak enggak? Ya udah mau balik Pak. Tanggung jawab loh Pak. Iya. Udah. Langsung perempuan itu dipanggil, orang Bali itu dipanggil, sama anak laki dipanggil. Diajak makan, dia berkata, aku mengampunimu. Kalian berdua saya ampuni. Hati Bapak itu lega. Pak Daud aku lega. Tidak sampai sebulan anaknya datang. Pi, aku kok bisa pacaran sama perempuan jelek ya Pi ya? Yo kamu udah sadar loh. Kembali, anaknya kembali lepas dari orang Bali itu. Langsung ajudannya diperintahkan, temui Daud Tony, kesini. Langsung dia minta saya ketemu, Pak Daud, kok bisa masuk Kristen gimana? Kenapa Bapak enggak ikut sama saya aja? Gini Pak, saya itu dulu kalah. Boleh enggak saya cerita? Katanya kan enggak boleh cerita, ngomong gitu. Sekarang saya izinkan, gitu lah. Saya kalah sama pendeta Kristen. Kalau kalahnya sama Muslim gimana? Ya saya jadi Muslim. Lah kalau kalian sama Kristen, saya jadi Kristen. Loh, berarti ngalahin Bapak, Muslim apa Kristen? Kristen. Siapa? Pendeta Gilbert Lumaindong. Yang gemuk itu ya? Iya. Langsung gini, bagaimana kamu bisa kalah? Padahal nenek kamu orang hebat dan kamu juga punya kemampuan hebat. Saya ngomong, saya santet dia malah saya gila. Saya gila 1 tahun. Dan didatangi Yesus sendiri. Saya sembuh dari hilang ingatan sampai sekarang. Langsung dia ngomong, hah? Kamu ketemu Isa alaihi wassalam? Iya.
Bapak mau ketemu? Langsung gini, yang benar, kamu ketemu Isa alaihi wassalam, hakim yang adil di dalam hadis. Isa kalimatullah rohullah. Iya, iya. Kamu ketemu benar, enggak salah, enggak salah. Setan saya tahu Pak, bekas teman ya Pak. Langsung dia nih, oh bagaimana kamu ketemu Isa al-Masih, Isa alaihi wassalam. Saya cerita, waktu saya hilang ingatan 1 tahun. Lah kamu nguasai mantra apa aja? Ilmu menghilang, ilmu kebal. Dia ngomong, umur berapa kamu belajar itu? Umur 9 tahun. Saya udah ngilang. Umur 9 tahun saya udah ngilang. Saya umur 9 tahun udah cari kodok. Tahu cari kodoknya? Tak kasih tahu. Waktu itu saya umur 9 tahun. Saya itu bosen makan apa? Pisang, tempe, tahu. Dan yang kedua, maksimal makan ayam goreng. Itu pun nunggu ayamnya besar dulu. Ngasih makan, jadi sebulan sekali belum tentu goreng ayam. Suatu kali saya lihat orang cari kodok. Pakai lampu senter, jret, tangkep kadang lompat. Wah nyari kayak gini, saya nyoba makan kodok, wah enak juga. Gimana caranya supaya tidak hanya makan sama tempe tahu terus. Saya cerita, langsung saya ngerogosok mau baca mantra. Saya panggil genderuwo. Genderuwonya datang tinggi besar, 3 meter, hitam. Saya ngerogosok mau saya kalahkan genderuwo dulu. Saya ambil cincinnya, cincin Cocoludiro. Kalau itu ditaruh sep langsung hilang. Karena saya udah punya ilmu menghilang, ngapain pakai cincin. Langsung cincinnya saya balin sama genderuwo. Aku enggak mau cincin kamu. Apa sendika dawuh Gusti? Apa perintah Tuan? Saya tidak cari apa-apa, aku hanya ingin kodok. Langsung cari kodok. Saya cari kodok. Karena udah bosen pisang, tempe, tahu. Sebulan sekali makan ayam goreng, itu pun mujizat. Nunggu dulu sampai gede. Langsung gini. Ini karungnya. Langsung genderuwonya ada, dia mimpin 30 roh genderuwo. Langsung bus. 1 jam kodok penuh. Setelah kodok penuh tak lihat. Wah, ada yang kecil-kecil segini juga diambil. Kecil-kecil diambil juga. Aduh, enggak bisa dimakan. Saya ngomong goblok kalian. Jangan yang kecil-kecil, cari yang besar-besar. Segini-segini ukurannya segini. Baik Tuan, balik sana. Saya merintah genderuwo. Langsung setelah itu cari yang gede-gede. Wah, teman-teman baru dapat 2 ekor, 3 ekor. Saya 1 jam 1 karung. Wah, setiap malam minggu, saya umur 9 tahun itu. Malam minggu, hari Sabtu itu udah pakai karung kosong. Gedruk tanah, baca mantra. Langsung genderuwonya datang. Sendika dawuh Gusti, tinggi besar, hitam, rambutnya kayak itu darah, hijau itu darah, gede-gede, giginya besar-besar. Dan buncit. Saya masih ingat, dulu bekas teman sih. Ngomong, apa perintah Tuan? Kodok. 2 kali, 3 kali, setiap malam minggu kodok terus. Akhirnya yang keempat, sebelum gedruk 3 kali dia ngomong, kodok. Setelah saya bertobat, sampai sekarang suka kodok. Nah, apa yang terjadi? Saya cerita sama dia, kamu umur 9 tahun sudah ngalahkan genderuwo. Iya, pemimpinnya. Dan cincinnya dikasihin, saya tak balikin. Kenapa? Udah punya ilmu menghilang, ngapain ngilang terus? Udah. Oh,
Akhirnya kamu ketemu Yesus gimana? Saya ada cahaya terang dulu. Yes. Masuk kepala saya sembuh seketika. Dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega. Yang awal, yang akhir, akulah aku, YHWH, Yahweh. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali, Yesua Hamasia. Langsung dia gini, Yesus betul-betul disalib atau tidak toh? Nah, saya ngomong sama dia, saya ngelihat dia sendiri ada lubang paku di sini. Langsung dia ngomong gini, berarti kamu ketemu Yesus Kristus sendiri, Isa Al-Masih, iya. Berarti kamu udah bertobat, iya. Udah enggak ada order lagi, udah enggak. Saya ngomong, terima kasih anak saya udah kembali. Saudara, cinta yang palsu hanya bisa dikalahkan dengan cinta yang suci. Amin. Dan cinta itu adalah apa? Kasih. Apa saudara? Ngomong sebelahnya, kasih. Amin. Nah, mari kita bangkit berdiri saat ini. Lagu ini saya dapat tahun 2001. Awan Kemuliaan. Bisa nyanyi? Tetapi yang terbesar adalah kasih. Kasih itu menanggung segala sesuatu. Kasih itu memberi. Dan kasih itu mengampuni. Dan kasih itu murah hati. Dan kasih itulah yang disebut unsur air. Yang bisa mengalahkan semua kekuatan hitam. Yaitu kekuatan kasih. Kekuatan cinta yang tulus. Cinta yang tanpa pamrih, cinta yang tiada sesuatu yang harus dibayar, tapi cinta yang suci, cinta yang tulus, cinta yang murni. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami kasih itu mengampuni, memaafkan dan melupakan dan tidak mengungkit-ungkit lagi. Dan kami percaya kuasa Yesus bekerja dalam hidup kami. Dan nama Tuhan dimuliakan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk.